Hari ini, gue kedatangan tetangga spesial yang ditunggu-tunggu oleh para tetangga kita pastinya. Ini dia, Prilly Latukonsina. Di sini Prilly bercerita bagaimana cara dia menyadari bahwa ketenaran yang dia miliki adalah sebuah anugerah Tuhan dan kekuatan yang bisa menginspirasi banyak orang. Walaupun ketenaran itu juga bisa merenggut kebebasan dia untuk berekspresi. Tapi berkat didikan dari kedua orang tuanya, dengan menanamkan kebaikan dan cinta, akhirnya merubah Prilly seperti sekarang ini. Khususnya dalam hal pasangan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga gue yang gue sayangin. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, seperti biasa ya, setiap opening gue selalu mau mengingatkan kepada kalian kalau misalnya kita udah ada official merchandise untuk Daniel Tetangga Kamu. Dan itu seperti yang gue pakai sekarang ini. Dan kalian bisa ngedapetin ini kalau misalnya kalian ngerasa, yes, gue pengen menjadi tribe dari Daniel. Dan gue adalah seorang tetangga Daniel. Nah, langsung aja scan QR code yang ada di sini. Atau kalian bisa langsung ke Tokopedia kita. Kita udah ada tokonya di situ. Dan cek DMN official merch. Alright. Dan yang pastinya gue pengen bilang thank you juga buat kalian yang udah subscribe dan udah ngeklik super thanks yang ada di situ, dan mungkin juga ikut support kita dengan cara memberikan kita super thanks. But anyway, sekarang langsung aja, this is our neighbor, tetangga kita kali ini, Prilly Latukonsina. How are you? I'm good, how are you? Very good, very good. I'm better because I see you. Oh, masa sih? Oke, Prilly, tadi kan gue lagi promo baju ini nih, tetangga kamu gitu ya. Nah, gue jadi kayak agak-agak... Baju aku ya? Baju iya. Itu apa sih grogi? Andragogi. Andragogi. Gue ngeliatnya tadi Andra Grogi gitu. Jadi kayak, siapa Andra? Kok grogi terus orangnya? Ini tuh judul internasional film aku, Budi Pekerti. Oh. Iya, kenapa ada judul internasionalnya? Karena kemarin kita world premiere di Toronto Gokil. International Film Festival. Gokil. Gue ngeliat trailernya Budi Pekerti. And it is so me. Serius? That's so me too. Iya kan? Kita kan suka, kita sering banget mengalami hal itu sering banget. Dihakimi oleh netizen. Betul. Makanya aku nangis sih nonton trailer itu. Oh wow. Nonton filmnya pun pas di TIFF, nontonnya kan 2 kali. Yang pertama aku nangis ya, of course. Yang kedua aku pikir, udahlah gak mungkin nangis lagi gitu. Terus pede tuh pakai maskaranya yang gak waterproof. Baru dikasih sama makeup artisnya, ya gak usah waterproof gak apa-apa gitu. Tiba-tiba yang kedua aku malah lebih nangis. Karena pas nonton 2 kali kita jadi lebih merhatiin detail-detail yang lain kan. Yang akhirnya itu malah bikin nyentuh banget. Tapi gila, gue pernah ketemu sama Regas, sutradaranya, dan gue ngerasa he is so humble. Parah. And he is such a genius. Parah, yes. Maksudnya untuk seseorang yang udah menangin Cannes Film Festival, Cannes, right? FFI dia ngeborong sampai lebih dari 10 Exactly. Piala Citra ya. Dia adalah salah satu orang yang terendah hati yang pernah gue temuin dalam hidup gue. Jadi kayak gue jujur gak sabar banget untuk ngelihat si Budi Pekerti ini, dan ya karena gue pengen tahu sih endingnya sih. Itu gue penasaran. Tangannya Regas tuh kayak apa ya? Kayak ada magicnya gitu. Apapun yang dia sentuh tuh jadi bagus, jadi indah, jadi cantik, jadi punya makna. Dan real banget. Jadi reading sama dia dan berproses sama dia tuh aku banyak banget belajar sih. Bersyukur banget bisa jadi part of this movie. Wow. Dan kemarin di TIFF sendiri gimana receptionnya? Wah, itu gimana ya, gak bisa dijelasin pakai kata-kata di saat aku duduk di tengah-tengah penonton. Yang nonton orang bule? Bule. Ya, dari berbagai negara. Terus di saat adegan yang lucu mereka ketawa. Berarti jokesnya masih nyambung sama mereka. Padahal bahasa Jawa dan ya jokes-jokes kita gitu, receh-receh kita. Terus pas ending semuanya nangis. Wow. Itu yang di belakang aku kayak gitu. Jadi aku benar-benar bersyukur banget film ini tuh bisa menyentuh banyak orang. Bahkan orang yang sebenarnya gak relate sama culture kita. Ya karena gue sendiri juga sekarang lagi banyak banget nonton dokumenter juga. Dan itu emang apa ya, public opinion, netizen opinion itu benar-benar berpengaruh sama hidupnya seseorang juga gitu. Banget. But
Dan nanti kita curhatin soal ini. Iya, kayak kita curhat soal ini. Gue kayak kadang-kadang gue peduli atau gue nggak peduli juga, tapi yet at the same time gue tahu kita sebagai public figure, brand-brand itu bakal main aman. Jadi kalau Iya. misalnya netizen itu mempunyai public opinion yang negatif, brand juga akan ke-efek. Tapi Betul. at the same time gue nggak peduli juga sama netizen. You know what I mean? Like, Iya. you Cuma know, kita sebagai public figure punya kesiapan itu gitu. Karena kita tahu, oke, gue kerja di sini, ya gue udah tahu apa yang akan gue hadapi. Bayangin yang bukan. ya kayak film Budi Kayak Pekerti film ini. Budi Pekerti, bayangin yang dia nggak pengen terkenal, nggak pengen, nggak tahu rasanya dibully sama banyak orang, tiba-tiba gara-gara 15 detik video, Ya. dibully, digunjing sama tetangganya, jadi kredibilitasnya sebagai guru jadi terganggu gitu, dan dia nggak punya kesiapan kayak kita yang public figure gitu. Jadi justru aku lebih kasihan sama orang yang kena cyberbullying tapi dia profesinya sebenarnya bukan public figure di depan layar gitu. Exactly. Gue by the way kalau misalnya kalian belum nonton trailernya, itu ada seorang guru yang sebenarnya dia melakukan sesuatu kebenaran. Iya. Ya kan? Dia ngomong sama seseorang yang lagi pengen apa sih? Pengen ngantri kue putu. Iya dia ya jangan aja gitu. jangan nyerobot. Dia jangan nyerobot gitu. Pokoknya dia marah-marah. Tapi yang ke-capture di kamera kesannya dia lagi marah-marah sama penjual kue putunya. Sama kesannya kayak lagi ngomong kasar. Betul. Gitu. Nah sampai akhirnya kayak si video tersebut viral. Dan akhirnya dia dihakimin lah oleh publik gitu. Iya. Dengan bilang kayak wah ini, dan sampai akhirnya bikin video klarifikasi, bikin video maaf. Which is mau dituntut lah. Exactly. Dan maksud gue kayak gue dulu tuh yang pas lagi kena masalah seperti ini, justru gue ngerasa emang publik itu lu harus bikin klarifikasi. Kalau enggak, right. Iya. Dan akhirnya gue mikir, wait. Sejak kapan gue ngutang orang klarifikasi ya? Betul, dan yang paling parahnya kita disuruh minta maaf. Yes. Sama publik. Emang kita bikin salahnya sama publik? Kayak Right. aku tuh, ya aku gak pernah sampai kayak gitu sih alhamdulillahnya. Gue udah pernah 2 kali. Cuma maksudnya aku tuh suka marah kalau misalnya ada rekan kerja aku yang lain gitu ya, aktor atau siapapun itu berbuat kesalahan dan dia harus minta maaf ke publik. Aku tuh kayak kenapa ya harus minta maaf ke publik, yang kita gak bikin kesalahan sama publik kok gitu. Apa dianggap menjadi contoh yang tidak baik, kan kita juga gak kerja untuk dijadiin contoh. Kayak kita kenapa? kerja untuk menghibur. Iya, kayak maksudnya gimana sih, aku kadang suka marah gitu, misalnya kesalahannya tuh gak harus minta maaf sama publik, karena itu sebenarnya masalah personal, tapi harus minta maaf sama publik tuh aneh banget buat aku. Bener, dan itu jadinya kayak peer pressure. Dan gue nonton dokumentari gitu ya, nggak tahu, you know, gue nggak pengen promosiin dokumentari ini gitu, tapi maksud gue kayak public opinion. Aku tahu kayaknya yang lagi ditonton, aku juga baru nonton. Kan? Public opinion itu malah kayak berhasil memenjarakan seseorang. Betul. Atau public opinion tuh benar-benar kayak gila, dia misalnya jalan-jalan di ini, orang nggak kenal, nggak memberikan dia kesempatan untuk ngomong, tapi udah langsung ngejudge gitu, udah mempunyai sebuah bias opinion gitu, dan malah ya seperti tadi lu bilang disuruh minta maaf. Dan yang lebih gilanya lagi, komentar-komentarnya itu gila, lebih sadis daripada parah banget, lebih sadis daripada seharusnya. Kan ada di trailer gitu. Nggak penting siapa yang benar, karena yang benar adalah orang yang paling banyak ngomong. So good. Kayak ya kadang netizen tuh nggak benar, tapi karena banyak yang ngomong dianggapnya benar, dan dianggapnya kita harus, ya jadinya alam bawah sadar kita ngikutin apa yang mereka mau gitu, apa yang mereka suruh gitu, padahal nggak harus. Ya. Jadi si andragogi ini, maksudnya kan Budi Pekerti itu ya ngerti lah ada bahasa Indonesia ya, tapi gue nggak pernah tahu bahasa Inggrisnya Budi Pekerti adalah andragogi. Sebenarnya ini kayak andragogi itu artinya kayak pendidikan untuk menjadi dewasa gitu. Adulting 101. Iya kayak gitu. Ya paling similar dan paling mirip sama Budi Pekerti kan sebenarnya gitu. Jadi dipilihlah andragogi. Oke. It's quite a cool name juga sih sebenarnya. Iya, andragogi gitu kan. Iya, dan ini di film ini berarti apa, ngajarin Budi Pekerti kah? Enggak, sama sekali enggak. Kayak kesannya kan kayak Budi Pekerti ini jadi kayak mengajari, ini lo harusnya seperti ini, atau sekolahan banget. Ini yang aku suka sama film ini ya. Tidak ada satu kalimat pun yang kesannya mengajarkan kita soal kebaikan. Tapi kita sendiri jadinya pengen jadi orang baik gara-gara kehidupan dari segala sisi tuh di capture di film ini. So good. Kayak oke, lo ngebully orang. Ini loh yang terjadi behind closed doors. Ya. Gitu.
omongan lo 1, 2 itu bisa mengubah hidup dia gitu dan Ya. bisa membuat si orang ini jadi sangat menderita gitu. Ya. Dan nonton film ini tuh akhirnya ngebuat kita kayak gila sih, jangan sampai jadi salah satu orang yang Wow. membuat orang lain juga menderita gara-gara kata-kata kita gitu. Wow. Apalagi kita habis ngomong, habis itu udah kita taruh handphone kita, Ya. selesai gitu. Ya. Tapi nggak selesai buat orang yang mengalami gitu. Kadang kita kalau komen atau ada orang lain dapat masalah, itu cuma jadi notifikasi buat kita. Tapi buat orang itu nggak jadi notifikasi, itu jadi mimpi buruk gitu. Ya. Jadi mimpi buruk, jadi sesuatu yang mengubah hidup dia, dia jadi jalan hidupnya berubah apa segala macem. Karena kita dikasih lihat semua itu dari banyak sisi, ada Ya. dari sisi aku, dari sisi Angga, sisi bapaknya, Dwi, sisi murid, sisi apa. Kita tuh jadi kayak bisa ngelihat masalah tuh lebih luas gitu perspektifnya. Ya. Sudut pandangnya jadi lebih luas gitu. Yang akhirnya kita, mungkin gue secara gak sadar pernah jadi orang ini. Mungkin secara gak sadar gue pernah kali ya komen-komen kayak gitu. Atau gue pernah beranggapan kayak gini, ini gak baik sih. Gue to be honest pernah. Jadi ketika ada seorang artis yang dibully satu Indonesia gara-gara ya kalau misalnya gue kasih tahu pasti langsung tahu namanya. Tapi jadi di Twitter gue sempet kayak bercanda-bercandain dan lain-lain gitu ya. Dan gue nggak tahu kalau misalnya apa yang gue lakuin itu cyberbullying. Saat itu gue ngerasa cool aja, dan apalagi gue mungkin seseorang yang saat itu lagi ada Indonesian Idol, secara ketenaran itu lebih tinggi daripada si orang tersebut, artis tersebut. Tapi pada akhirnya gue minta maaf banget sih sama dia. Tapi ya itu setelah berapa tahun gitu. Setelah, dan gue gak tahu kalau misalnya ternyata ketika gue lagi bercanda cuma sekedar lagi nge-tweet gini segala whatever, gue nyala-nyala dia and everything di Twitter, ternyata efeknya mental health gitu. Ke-efek banget secara mental healthnya gitu. Dan gue hari ini dengan kedewasaan yang gue punya sekarang gitu ya, gue benar-benar minta maaf banget karena gue takut banget kalau misalnya nanti anak gue yang digituin sama orang, misalnya seperti itu. Like dulu pas gue ngelakuinnya lagi single, tapi sekarang kayak oh my goodness, kalau misalnya ini sampai terjadi sama anak gue, wah gue benar-benar ketakutan banget sampai itu sih. So I don't know, lu sendiri sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal, kita soalnya mikir, kita pasti mikir pertama jadi victim. Tapi jadi pelakunya itu jarang banget yang gini. Iya, jarang banget dan yang akhirnya gue sendiri di sini di Daniel Tetangga Kamu juga, gue undang dia dan gue minta maaf sama dia secara publik juga and everything. Cause I feel that's good. Yeah, exactly. Karena kita sebenarnya emang gak niat jahat, tapi yang kita lakukan itu kadang-kadang jahat untuk orang lain gitu. And I think connect banget sih sama si Adulting 101 Budi Pekerti ini, andragogi ini gitu. Aku sih mungkin karena ngalamin banget, jadi aku malah takut dan gak tega kalau teman-teman aku tuh mengalami juga gitu. Jadi misalnya lah kita pergi nih ke live music misalnya. Right. Live music kan kadang gelap, lampunya tuh suka gitu. Kalau misalnya orang rekam tuh kesannya jadi kayak gak baik kesannya, padahal itu cuma live music gitu. Dan kita pun bahkan tidak minum gitu. Aku yang bisa sangat posesif dan protektif melihat kamera kiri kanan gitu loh. Jadi parno terus ya. Karena in order untuk protect teman aku juga gitu, jangan sampai ada yang ini, karena aku takut banget gitu kalau dia dibully atau aku juga jadi ikut-ikutan gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang dapat masalah gitu ya, aku nggak kenal, aku tuh suka DM orangnya. Karena aku pernah ngerasain di posisi itu dan itu nggak enak banget di saat nggak ada yang support. Gak ada yang support, wow. Gitu, nggak, gila itu rasanya tuh. Dan pada saat aku ngalamin hal itu, terus aku disupport, walaupun supportnya cuma telepon atau DM, itu kayak berarti banget, tuh bisa jadi satu kekuatan yang bisa bikin kita bangkit lagi gitu. Jadi pernah ada juga orang yang dibully juga, lagi dibully-bully banget, aku gak kenal sama dia tapi aku DM. Terus aku semangatin kayak it's okay gini. Terus dia juga kaget kali ya, ngapain sih aku DM dia gitu. Terus aku bilang kayak I just wanna say that it's okay, ini cuma fase aja, pasti kamu kuat kok, gini gitu. That's amazing. Jadi, I think we all should do that. That's amazing. That's very inspiring. Iya, kalaupun aku nggak DM gitu, kadang aku suka nanya ke teman-teman deketnya kayak, misalnya aku kenal circle-nya gitu, ini gimana keadaannya? Semoga dia baik-baik aja deh gitu. Iya. Karena aku bener-bener pernah ada di posisi itu. Aku pun pada saat itu tuh bener-bener nggak kuat gitu kalau nggak ada support dari orang tua atau nggak ada support dari
orang lain atau dari fans aku gitu. Yeah. Bener-bener gak bisa sih, gak kuat. That's so good. Pada saat itu yang menguatkan aku ya aku berdoa banget. Wow. Berdoa bener-bener kayak sholat kan sehari 5 waktu ya. Aku tiap menit sholat, saking kayak aku ngerasa kayak gak tahu lagi mau ngapain gitu. Jadi ya aku cuma pengen bisa jadi kekuatan juga aja sih buat orang yang ngalamin itu. Wow. That's very inspiring. Karena kalau misalnya gue lagi kena kesulitan atau apa, banyak yang DM juga minta klarifikasi. Oh my God. Ngundang ke podcastnya untuk klarifikasi. Aduh, motivasinya salah, bukan untuk nge-support. Ini mah, ini cari rating sama cari viewers. Iya, wah. Tapi Pril, lu sendiri sebenarnya kan gue sempat baca juga kalau misalnya lu sempat kena yang namanya PTSD gitu ya. Post-traumatic Stress disorder. Disorder. Yeah. Itu what happened? What trauma yang pernah lu lewatin gitu? Is it because of the whole netizen thing atau? Sebenarnya tidak, bukan karena netizen thing. Tapi ada juga ya jadinya yang masalah netizen juga ada. Cuma PTSD itu disebabkan oleh trauma yang aku punya dulu, bukan karena netizen gitu. Okay. Dan I cannot talk about that di sini gitu ya. Tapi kita bisa bicara di luar kamera. Di luar mikrofon. Yeah. Tapi itu nge-trigger gak? Karena gini, gue again balik lagi ngelihat trailernya Budi Pekerti, di mana ayahnya itu kan bipolar. Iya, bipolar. Dwi Sasono gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang hal seperti yang yang dialamin sama si ibunya ini, itu kan malah bisa nge-trigger. Kayak apa yang mungkin PTSD atau trauma yang pernah lu alamin waktu kecil, itu mungkin bisa nge-trigger sesuatu ketika udah netizen, dewasa. Exactly. Iya, udah netizen dewasa. cuma seenak jidatnya aja kayak ngomong apa. Oh bisa banget. Gitu kan. Bisa banget gitu. Karena mungkin aku bisa bilang PTSD yang jadinya aku alamin gitu ya, sekarang efeknya itu aku jadi susah merasa aman. Oke. Jadi susah merasa aman. Traumanya apa? Nanti kita kasih tahu ya. Aku jadi susah merasa aman, aku jadi susah merasa dilindungi gitu loh. Makanya kalau misalnya aku punya pasangan atau misalnya aku berteman, terus aku ngerasa orang itu melindungi aku, itu rasanya sangat bahagia gitu. Walaupun itu sebenarnya bare minimum ya. Walaupun itu sebenarnya bare minimum gitu, tapi aku punya sahabat yang ngeprotek aku atau kesannya malah dia protektif atau posesif gitu. Aku malah kadang merasa aman di sebelah situ gitu. Itu efeknya di aku pas aku dewasa. Nah, ditambah lagi aku kerja di depan layar. Aku makin merasa tidak aman gitu sebenarnya kemana-mana gitu. Makin merasa tidak aman, apalagi kalau misalnya jadinya cepet anxious banget gitu. Misalnya nama aku trending di Twitter. Teman aku nelfon, lo trending. Aku langsung kayak bisa, what kenapa gitu-gitu. Enggak, trendingnya positif, kok kenapa sih gitu loh. Terus aku bisa tiba-tiba bangun pas lagi tidur, kaget, gak tahu kagetnya kenapa. Itu aneh banget dan temen aku tuh menyadari itu gara-gara aku ada di satu periode waktu pandemi itu selalu sleep call sama dia. Jadi temenin tidur ya gitu-gitu, selalu sleep call sama dia. Dan dia tuh sadar, lo sadar gak sih lo bangun malam kaget gitu terus tidur lagi. Jadi kayak kaget terus tidur lagi. Terus aku tuh gak bisa dibangunin, bangun gak bisa. Harus bener-bener pelan banget. Karena kalau aku dibangunin kayak kenceng itu aku kaget terus aku langsung deg-degan gitu. Nah itu bentar. Temen lu yang sleep call sama lu itu, kok dia bisa tahu lu kebangun, lu ngigo atau? Dia soalnya belum tidur, jadi aku tidur duluan. Gue gak percaya sih, dia kayaknya ngeliatin lu terus deh. Wow, takut. Selama berapa jam gitu ngeliatin terus, wow. Okay. Wow, jadi serem ya mau sleep call. sambil ngerokok gitu. Wow, creepy. Stalker tingkat tinggi gitu. Stalker tingkat tinggi. No, just kidding. Tapi pas lagi kebangun gitu, jadi dia belum tidur aja. Maksudnya gue pikir kayak lu gitu ngigo ya, atau gitu. lu teriak-teriak atau apa. Terus misalnya temen aku, misalnya kita traveling bareng, nginep bareng, dia tuh kayak, ih lo tuh gak boleh ya dibangunin keras-keras. Karena lo langsung kayak ada kebakaran gitu bangunnya. Jadi kayak kalau diginiin dia langsung gitu. Ya mungkin itu karena trauma yang aku tadi merasa aku tidak aman gitu. Jadinya mbak aku tuh kalau mau bangunin kayak Neng, kayak harus pelan-pelan digini-giniin gitu. Kalau tiba-tiba kayak bangun aku langsung kaget banget gitu. Nah
itu sangat mempengaruhi dong di saat aku baca komen atau di saat aku tiba-tiba trending, video aku viral, walaupun misalnya viralnya positif pun aku jadi takut. Kayak gimana dong kok viral ya gitu, nggak bermaksud buat viral gitu loh. Karena jujur aja aku kalau diundang di podcast nggak berharap podcast itu atau nggak berharap akunya viral di situ. Emang aku sharing aja apa yang ada di pikiran aku gitu. Pas baru aku deg-degan banget, dan aku deg-degannya misalnya aku diundang podcast terus aku mengcounter pendapat orang yang nanya gitu. Terus jadi ada tim nih, tim aku dan tim orang yang nanya. Itu aku takut banget karena aku gak mau sampai orang itu dibully gara-gara pendapat aku. Jadi itu sangat mempengaruhi banget sih PTSD dengan apa yang terjadi di digital gitu ya. How do you deal with the anxiety attack then? Kayak ketika lu dapet kayak serangan anxiety tersebut gitu ya, tiba-tiba viral atau apa gitu. Apa sih yang very applicable supaya lu bisa mengurangi si anxiety-nya, atau apakah tiba-tiba lu langsung harus tarik nafas 10 kali atau harus, what do you do? Bener-bener harus tarik nafas dalam-dalam, terus aku langsung beneran cari support system aku sih. Gitu. Jadi aku bisa ke temen aku, bisa ke sahabat aku gitu untuk minta insight gitu, atau menenangkan aku dengan cara mereka. Sahabat aku bilang, lo tau gak sih, lo jadi Prilly Latuconsina, it's blessing and curse at the same time. Di dunia nyata nih ya, sering ada orang yang ngajakin aku berantem gitu misalnya, secara langsung. Terus orang itu ngomong gini, gue gak peduli ya lo Prilly Latuconsina yang punya 50 juta followers. Lo siapa sih? Ya elah, tinggal lo post juga dia dibully sama seluruh Indonesia.